saya nggak berani lihat ke atas. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebersamaan kita ini karena sholat subuh. Man sholat subuh fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, maka anna sholat laila kullah, dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Yang tadi malam gak bisa tahajud, sholat subuh berjamaah dapat pahala seperti sholat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Yang sholat subuh berjamaah insyaallah bodoh kabeh mlebu nang surga. Lama saya ngapal ya. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, idza sa'alkumullah, kalau kamu minta kepada Allah, mintalah surga Al-Firdaus, tapi sesuai dengan amalnya. Berat Pak Ustaz, susah Pak Ustaz, ngelawan kantuk, hujan lebat, dingin, enaknya tarik selimut. Kenapa masuk surga ini susah? Iya, balasannya surga. Iya, jihadnya kuat, susah. Kalau nggak ada jihadnya ringan, ya balasannya dipahami. Surga. Berapa lama kita di dalam? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya di dalam Jannatul Firdaus, di dalam Masjid Al-Firdaus, sama-sama bersama. Orang kalau sudah masuk surga, dia tidak tanya suku, dia tanya datang dari mana, dia tanya ormasnya apa, karena mereka di dalam surga itu wa nazana ma fi qulubihim min ghillin, kami cabut hasad, kami cabut busuk hati, kami cabut penyakit dengki dalam hatinya. Wa min syarri hasidin idza hasad, dari kejelekan orang yang hasad ketika dia hasad. Makanya di antara doa, la taj'al fi qulubina ghillah, jangan kau jadikan dalam hati kami ghil. Apa itu ghil? Hasadan. Sudah masuk ke dalam masjid, tak ada yang kaya, tak ada yang miskin, tak ada yang pejabat, tak ada yang rakyat jelata, semuanya sama-sama rendah. Masya Allah. Rupanya di dalam Jannatul Firdaus ada juga kotak infak. Kamu sendiri di mana-mana kotak infak, pintunya kecil. Artinya apa? Tidak hanya bisa ngisi uang, dompet bisa masuk. Mana tahu orang kaya, saya Pak Ustaz nggak mau masuk surga. Masa mau masuk surga dengan uang 10.000? Ini sama dompetnya sekalian, sama kartu-kartunya sekalian. Rupanya memang dia sedang dililit utang. Alhamdulillah, kita berbuat ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang pakai usolli fardhu ini ada makmuman lillah ta'ala. Nawaitu sawmawan ada iqam di sahih Ramadan hadis sanadi lillah ta'ala. Nawaitu rabbal hadasul aswari subhanahu salat fardhu alayya lillah ta'ala. Haji juga gitu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Maka kita katakan di rakaat pertama salat qabliyah subuh, rakaat al-fajr qabliyah subuh, khairun min dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Salat subuh berjamaah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau qabliyah subuhnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Lau ya'lamuna fil tamati subhi, seandainya mereka tahu pahala sholat subuh berjamaah, la atauhu mahabwan, mereka akan datang walaupun merangkak mereka akan datang. Apalagi berpayung, merangkak mereka datang, lumpuh sakit. Kenapa Allah nggak kasih tahu? Allah mau buat surprise, kejutan. Mama, nanti kalau adik nanti satu hadiahnya apa? Surprise. Kalau dia sebut hadiahnya HP, udah terbayang. Dia sebut hadiahnya pulsa, sudah terbayang. Apa hadiahnya? Surprise. Malah ayunul ra'at, belum pernah dilihat mata, walaupun
sami'an, belum pernah didengar telinga, wala khatar ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati, terbesit di pikiran. Itulah balasan yang akan diterima di dalam Jannatul Firdaus dengan syarat istiqomah. Qul amantu billah, katakan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim, kemudian istiqomah. Makanya istiqomah tapi susah. Istiqomah kalau tidak ukhuwah. Kalau ada orang mengatakan istiqomah dengan tanpa ukhuwah, bullshit, omong kosong, tak bisa. Kenapa kita bisa sholat subuh berjamaah? Ada yang bangunkan kita. Yang bangunkan kita siapa? Aki. Bangun ya, besok kita ada pengajian sholat subuh dengan Ustaz Somad, insyaallah. Sebagian besar kita ini bangun karena dibangunkan orang lain. Betul? Saya pun bangun dibangunkan. Capek lelah itu. Bangun, kita mau pengajian. Ya. Bangun, bangkit. Dibangunkan orang lain. Bapak-bapak tadi, ibu yang bangunkan, diambilnya air. Mas, kalau saya dulu bener ya. Ibu-ibu juga begitu, bapak yang bangunkan, diambilnya air. Bangun! Itu kalau nikahnya baru 20 tahun. Yang pengantin baru, Masya Allah. Wake up Medan. Wake up Medan. Go to the mosque. Kita pergi ke masjid. Di mana Jannatul Firdaus? Surga Firdaus. Masya Allah. Tabarakallah. Ini semua membuat istiqomah. Anak-anak muda sholat subuh berjamaah. Masya Allah. Selesai sholat subuh berjamaah, saya diajak oleh beberapa anak muda, Ustaz Somad, ini andai saya disuruh muda lagi, Hai Abdul Somad, kun fayakun, mau nggak ente muda lagi jadi kelas 1 SMP kan? Godaannya luar biasa. Dulu zaman saya mau kenal sama perempuan, kita takut gelentar sama tahu. Sekarang anak-anak muda enak aja, tahu nomornya langsung. Hai, buka FB cari namanya, ketika ketemu langsung friend. Tapi itu kok, tapi itu dia makan bakso, selesai tamat dia. Begitu mudahnya, tapi ini dijaga oleh Masjid Al-Firdaus. Ada remaja masjid, ada pula tahfiz Quran. Awalnya masjid, Ustaz duduk, selesai sholat ada murid buat lingkaran, murid. Kenapa Ustaz pukul? Pernah saya lihat ada masjid kelihatannya dari luar marmer, pas dipukul
ternyata kayu. Tapi ini ternyata batu asli yang nggak percaya antukkan kepalanya. Apa harganya? Saya tidak tahu siapa yang nyumbang ini. Tapi yang jelas dari mulai kita sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat subuh, tausiah, sampai nanti dia tanya jawab, mengalir pahala kepada orang yang pernah bersedekah ini, insyaallah. Tanpa kita aminkan, mengalir. Kenapa begitu? Mana masjid dan siapa yang bangun masjid, banallahu lahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah Ta'ala satu istana di dalam surga. Maka mudah-mudahan anak-anak kita insya-Allah yang muda-muda, bisnismen insya-Allah sugih kabeh insya-Allah. Amin. Kaya, duitnya banyak, tapi duitnya banyak bukan untuk memperturutkan langsung beli mobil, bukan memperturutkan hawa nafsu beli cincin, bukan memperturutkan hawa nafsu beli baju sampai 3 lemari. Tapi kalau duitnya banyak, dia akan sekolahkan anak yatim. Pak Imam, Pak Ustaz Somad, ini saya mau sekolahkan anak yatim 10 orang, biayanya saya yang nanggung. Nih, nanti saya transfer insyaallah. Ya, sudah 5 bulan tidak ada kiriman transfer. Jangan basa-basi, al-wa'du dain, janji adalah hutang. Makanya Bapak Ibu, yang paling penting adalah menyekolahkan anak yatim. Bapak mereka sudah meninggal dunia, mereka ingin anaknya terjaga, tapi uang sekolah mahal, maka daftarkan. Datang ke masjid, tanya, mana itu tanah yang mau dibebaskan? Berapa meter semuanya? Tolong Ustaz tuliskan, tanahnya berapa meter kali berapa meter, 1 meternya berapa rupiah, bangunannya berapa lokal. Saya akan insya Allah. Mana dia? Mana? Ini Pak datanya. Bapak mau bantu? Enggak, mau nengok aja. Ya bantulah. Itu yang akan menolong kita di hadapan Allah SWT. Ada uang beli makan, ada uang beli makan, ada uang beli makan. Mahakal tafa'abna yang kau makan busuk. Ada uang beli pakaian, ada uang beli sepatu, ada uang beli peci, ada uang beli pakaian sutra. Malam Fa'ablaita yang kau pakai lapuk, yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, wa mata saddaqta fa'abdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang akan mengalir kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lain tinggal. Oleh sebab itu maka yang punya duit, carilah duit sebanyak-banyaknya, tambah terus. Keluar dari masjid, doanya bukan minta rahmat, bukan minta ampun dosa. Keluar dari masjid, langkah kaki kiri, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, mohon minta padamu, min fadlik, kasih aku rezeki. Satu lokal 30 anak-anak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mengalir pahalanya. Huruf demi huruf. La huruf alif lam mim. Alif lam mim tidak dihitung satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim
bil asru amsalihah. Setiap huruf dibalas 10 kebaikan. Alif lam mim. Maka dihitung 30 huruf. Oleh sebab itu mau mengalir pahalanya, inilah yang kita lakukan. Ustaz, saya ini miskin, susah. Terus mana bisa saya bangun satu lokal? Oke, kamu satu lokal nggak bisa, satu sasmen bisa nggak? Insya Allah kalau saya nabung puasa sunat 3 hari bisa. Satu hari makan 20.000, 3 hari 60.000. Berapa harga satu sasmen sekarang? Jangan nggak beli semen, saya nggak tahu. Beli semen, Pak, beli semen. Harganya sekarang naik mas 70, uang saya cuma 60. Nggak ada, pergi sana. Ini untuk anak yatim. Apa? Untuk sekolah tahfiz Quran? Iya. Mas, ini bantu. Yang ini satu saat tadi terus tambah lagi. Bapak, sediakan untuk kita bawa. Berapa? Agak 2 sak. 2 sak kau pakai truk untuk ngantar belanjaan yang lain. Itulah yang menarik. Satu truk yang kau antar ke tempat yang lain habis. Satu truk yang kau antar untuk keluargamu habis. Kau buat rumah sebesar lapangan sepak bola, tapi setelah kau mati, tempat kau masuk cuma 2 kali 1 meter. Kau buat keramik yang megah mewah, keramiknya hebat. Itu beda rumah orang kaya dengan rumah orang mati. Rumah orang kaya keramiknya di bawah, di lantai. Tempat orang mati keramiknya di atas. Yang kubur pakai keramik. Belum pernah saya lihat makam orang Islam keramik di bawah. Keramiknya malah dipasang di atas. Saya pesan nanti kalau saya mati jangan pasang keramik. Untuk apa? Untuk pasir. Keramiknya sedekahkan ke fakir miskin. Oh, jadi makam Ustaz Somad gimana bentuknya nanti? Pasang aja batu bata. Untuk apa dipasang batu? Kan nggak boleh. Supaya jangan sampai diambil developer buat rumah. Karena sudah banyak makam diambil. Dulu orang makam takut sama hantu. Mas, gimana kalau tanah pemakaman kita ambil ojo wedi? Ada hantu di sana. Oh, mas, sekarang enggak. Orang dulu takut sama hantu. Sekarang dia sudah kiamat. Hantu takut sama orang. Orang tiap hari dia nonton film hantu. Ada hantu datang dari Amerika, naik Harley Davidson, namanya Dracula. Ada lagi hantu lompat-lompat, namanya hantu Cina. Ditempel kertas ini, dia udah pas jatuh lompat aja. Hantu yang paling parah dari Indonesia. Gak bisa lagi jalan, susah ngesot. Oleh sebab itu maka ini semua adalah persiapan kita menghadapi hari kematian, dan setelah ini tidak semuanya menjadi orang-orang yang menjadi takut mati, takut mati, takut mati, mati kok takut, mati itu gak usah ditakuti, takut gak takut tetap mati, betul? Saya takut kalau obat mati ya. Emangnya kalau kamu takut kamu gak mati, mati juga. Takut mati gak? Takut mati, tetap mati. Ngapain kita takut? Tapi jangan gara-gara ini keluar dari masjid, anak-anak muda bawa motor gak lihat lampu merah. Kamu kenapa? Saya gak takut mati. Bukan masalah mati, mas. Kamu melanggar peraturan. Ini semua adalah menjaga keselamatan kita. Kalau di dunia mau selamat, pakai helm, klik, baru berangkat. Jangan berangkat sebelum terdengar suara klik.
Itu untuk jaga apa? Supaya kepalanya pecah. Tapi tak banyak orang yang menyelamatkan dirinya supaya jangan masuk neraka jahanam. Tiap hari berdoa, Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar. 7 kali selamatkan aku dari neraka. Jangan sampai masuk neraka. Selamatkan aku dari neraka ya Allah. Tapi perbuatannya tidak menyelamatkan dia dari neraka. Satunya yang menyelamatkan kita dari neraka iman. Yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak, illa man atallaha, kecuali orang yang datang kepada Allah biqalbin salim. Menyebut kata salim, ingat Ustaz Salim Afifah. Biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Kau datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang bagaimana? Selamat dari kekafiran, selamat dari kemunafikan, selamat dari kezaliman. Siapa yang menyelamatkanmu di dunia ini? Temanmu. Dengan cara apa? Kalau kau sayang kepada temanmu, maka engkau beri nasihat, bukan nasi bungkus. Kau kasih dia nasi bungkus, habis itu dia makan, masuk angin. Habis itu dia makan kenyang, habis itu dia pun tidur, selesai. Besok berubah jadi, jangan ceritakan, bilang saya makan. Tapi kalau kau beri dia nasihat, maka itu yang akan menyelamatkan dia dari azab Allah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling nasihat di dalam hak kebenaran, saling nasihat di dalam sabar, dalam kesabaran. Mas, ayo kita sholat ke Masjid Al-Firdaus. Ngapain sholat? Nanti kamu kalau mati gimana? Iya juga ya. Kamu nanti kalau mati tetap dibawa ke Masjid Al-Firdaus, tetap juga disolatkan sama jenazah, tetap juga kamu akan menjadi mayat, bangkai, kau akan dimakan cacing tanah. Saya nggak berani ngomong gitu sama dia, Pak Ustaz. Rekaman saya kan ada. Potong 2 menit, share sama dia. Kirim ke WhatsApp dia. Mas, ini ada video mantap. Kau akan mati dimakan cacing tanah. Harta tinggal, anakmu tinggal, istrimu akan nikah dengan Boris. Istriku akan menikahi orang. Anakku juga akan menjadi anak yatim. Lagi di kepala anak yatim, aku sapu kepala, tapi sampai masanya anak yang akan diusap kepala, nanti akan aku bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan aku bawa inilah langkah-langkah kakiku ke masjid. Yang aku bawa adalah tanganku mengusap kepala anak yatim. Yang aku bawa adalah mataku baca Quran di tengah malam. Yang aku bawa adalah aku tahajud dan munajat kepada Allah. Yang aku bawa adalah doa-doaku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kau bawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain daripada itu tinggal dan daripada itu tak berkesan. Yang unik dari Masjid Al-Firdaus adalah kepada Bapak Ibu sekalian harap berkesan. Bagi yang ketinggalan masih ada salat kloter 2. Masya Allah, salat kloter selama ini setahu saya itu kloter untuk jamaah haji dan umrah. Dan benar dari Masjid Al-Firdaus
Firdaus, jamaah melimpah ruah, bahkan yang tidak bisa ikut dalam gelombang pertama bisa gelombang kedua, jamaah penyisipan. Pahalanya gimana Pak Ustaz? Yang dilihat bukan kloter 1, kloter 2, yang dilihat tidaklah mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah, mukhlisin, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ikhlas karena Allah. Gimana mungkin Ustaz Somad itu ikhlas? Kan videonya di-share, ditonton orang. Begitu Ustaz itu riya itu. Luruskan niat lewat kotak. Khotib khutbah Jumat, kotak yang lewat 3. Pertama kotak MBA, habis itu kotak pembangunan masjid, habis itu kotak anak yatim. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tadi tertidur karena kotak ini lewat 2 kali, teman saya pukul lutut saya. Apa yang terjadi saat itu? Saat itu kita sedang bangun, saat itu kita sedang mendengar apa pesan dari khatib. Usikum, aku pesankan kepada kalian semua jamaah, binafsi, diriku duluan, walakum, usikum, usikum wa nafsi bitaqwallah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja keluar dari masjid takutnya hilang. Dan dia ngajak dia siapa temannya lagi, ayo takut kepada Allah, ayo takut kepada Allah, ayo takut kepada Allah. Teman yang baik adalah teman yang mengingatkan engkau ketika engkau salah dan silap. Teman yang baik adalah sahabat yang mengingatkan engkau ketika engkau curang, maka jangan pernah curang. Kalau ada teman yang mengingatkan engkau, berarti dia masih baik. Satu kampus teman-teman, saya biasa makan di sana, Pak Ustaz nggak bayar. Kenapa? Orangnya ramai, malah selesai makan saya ketawa-ketawa. Ingat, mungkin kalau nggak bayar penjualnya tahu, dia diam aja, karena dengan nggak bayar itu dia anggap sodako. Tapi kau sudah merasa bangga, tipu dia. Ingat, sebesar apapun nanti di akhirat kau akan bawa kecurangan itu. Famai amal misqala dzarratin khairan ya, sebesar biji sawi. Kalau sebesar biji sawi akan kau bawa. Bagaimana dengan nasi yang kau makan satu piring, tahunya, tempenya, gudegnya, semua akan terbawa menghadap Allah SWT. Wa man ya'mal, siapa yang curang, ya'ti bima ghalla yaumil qiyamah, dia akan membawa kecurangannya pada hari kiamat. Nanti di akhirat ada orang yang memikul kambing, kambingnya mengembek-embek. Kenapa? Curang, enggak bayar zakat kambing. Nanti akan ada orang yang memikul onta. Kenapa? Maka bisa dia mikul onta, ya. Onta yang besar itu akan dia pikul juga. Nanti akan ada orang yang mikul bakwan. Karena dulu makan 3 bayar zakat. Semua ini akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz, jadi gimana cara bayarnya Pak Ustaz? Cari. Dulu kau sekolah di mana? Sudah dia cari sekolahnya Pak Ustaz, sudah tutup. Jadi ruko semua Pak Ustaz. Pedagang-pedagang yang dulu pernah kau makan, sudah saya cari Pak Ustaz di tempat mesin pencari www.google.com. Nggak ketemu juga Pak Ustaz. Gimana nih caranya? Kau hitung berapa, kau serahkan ke fakir miskin, masalih ammah, kepentingan umum, masjid, anak yatim, pondok tahfiz.
Inilah yang akan menolong engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Daripada kau cari dia di akhirat enggak ketemu, mendingan kau bayar di dunia. Di akhirat nanti semua umat berkumpul, Adam, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ayub. Mana mau dicari dia? Semua manusia berkumpul dari sejak zaman Nabi Adam sampai Adam Smith. Mencari dia bersenang. Oleh sebab itu maka selama di dunia ini kita berbuat baik sampai di rumah tuan guru ustaz salaman, assalamualaikum ustaz, apa kabar? Sampai ke masjid ketemu lagi bapak-bapak salaman, apa kabar? Mamin muslimaini, ada dua orang muslim yang taqiyani bertemu wa yatasafahani berjabat tangan inna ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa-dosa mereka malam yatafarraqa, sebelum berpisah. Setelah paham ini teman, ini sahabat, salaman. Ustaz ini ketua Ansar, alhamdulillah. Ustaz ini ketua Kokam, alhamdulillah. Ustaz ini kawan-kawan dari Harakah Islamiyah, alhamdulillah. Ustaz ini Pak Kapolsek, alhamdulillah. Ustaz ini Pak Dandim, alhamdulillah. Semuanya kita salami tanpa membeda-bedakan. Ustaz ini ada ibu-ibu, jangan. Ibu-ibu kok Ustaz mau salam, enggak mau foto. Oke. Tapi jangan dekat-dekat ya. Ini harus ada satu kata keamanan. Ada satu. Kenapa? Ini Ustaz harus ada satu di samping Pak Ustaz. Satu Kokam, satu Ansor, satu Harakah Islamiyah. Supaya jangan fotonya di crop Pak Ustaz. Nanti kalau ada yang crop fotonya dia sama Kokam. Dari crop terus ini fotonya. Oh, Ustaz itu pede sekali. Siapa yang mau crop foto dia? Mungkin ibu-ibu tidak, tapi ingat ada di sana orang gila yang suka mengkrop foto Ustaz. Jadi jangan jadikan itu sebagai fitnah. Sok mantap katanya. Ya, itu semua adalah untuk menghindari fitnah-fitnah yang luar biasa. Ada yang menikam langsung, ada yang menikam enggak langsung, ada yang menikam melalui media. Maka sahabat-sahabat kita menjaga itu semua. Menjaga dari depan, menjaga dari belakang, menjaga dari kanan, menjaga dari kiri. Kenapa? Karena memang kerja setan. SOS, standar operasional setan. Latihan min baini aydihim, aku datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an samaihim, dari kiri. Makanya kalau ada remaja ngajak temannya ngaji sekali, bro, dia ngaji, males, dia berhenti, kalah sama setan. Setan ngajak 4 kali, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Tiba-tiba ada orang baik ngajak ngaji, yuk ngaji, yuk. Habis itu berhenti, kalah. Kamu kenapa nggak ngajak dia? Biar adalah dia masuk neraka, capek. Kata setan, ini orang kok mentalnya seperti mental saya ya. Saya aja mau masuk neraka seserius ini, kata setan. Ngajak saya 4 kali. Ayo ke neraka, ayo ke neraka, ayo ke neraka, ayo ke neraka. Enggak juga mempan, pakai bisikan, pakai perempuan. Enggak juga pakai harta, enggak juga pakai ancaman, enggak juga pakai tikaman, enggak juga macam-macam cara setan. Ini ada orang mau masuk surga,
cuma sekali ngajak berhenti. Tapi kalau diajak takbir kuatnya minta ampun. Allahu Akbar. Akbar. Supaya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ukhuwah kita yang sudah indah, jangan sampai ada putus, jangan sampai ada dosa. Maka maukah aku tunjukkan kepada kamu suatu perbuatan yang ringan, tapi kalau kamu lakukan, kamu amalkan, maka kamu akan berkasih sayang. Apa dia? Afsus salam, tebarkan salam. Makanya tadi ketika saya mau masuk, mohon maaf kalau nggak bisa salaman langsung, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustaz, assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Ustaz. Masya Allah, salam tidak hanya untuk orang hidup. Assalamualaikum, selamat anakmu, selamat istrimu, selamat hartamu, selamat hukummu, selamat mobilmu, selamat rumahmu, selamat duniamu, selamat akhiratmu. Warahmatullah, semoga Allah mencurahkan rahmat untuk kamu semua. Wabarakatuh, barakatuh, satu barokah. Wabarakatuh, orang hidup ini nyari barokah. Sampai Arab Lungo nanti, Arab Lungo ngalap barokah, mencari barokah, berkah hidup, berkah duduk sama kiai, berkah sama balik ulama, berkah masjid, berkah dalam hidup. Itulah maka didoakan wabarakatuh. Makanya salam itu sampai-sampai salam untuk orang mati pun ada, sampai-sampai salam untuk malaikat pun ada, sampai salam untuk Nabi Muhammad ziarah ke depan makam Nabi. Assalamualaikum azkal azkiya, assalamualaikum azkal azkiya. Selamat untukmu wahai orang yang paling suci di antara yang suci. Selamat untukmu sebagai orang yang paling takwa di antara yang takwa. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat kita ucapkan salam sama kanjeng Nabi Muhammad dari Yogyakarta ke Madinah Al-Munawwarah. Kita ucapkan salam untuk Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bahkan orang mati pun kita ucapkan salam lewat di kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Makanya salam itu dibagi tiga. Salam yang pertama wajib dijawab, salam saya kepada jamaah tadi. Salam yang kedua enggak boleh dijawab, salam imam. Jadi belakang imam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu enggak boleh dijawab. Waalaikumsalam. Salam yang ketiga kita enggak ingin mendengar jawabannya. Apa itu? Ketika ada orang lewat di kubur, assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahu mustaqbimin wa mustakhirin sallallahu alaihi wa afiyah. Maka itu luar biasa. Ternyata dari pintu kelihatan, baru sekarang saya lihat, kok ada mirip saya di luar, rupanya gambar saya di layar. Insyaallah. Itu layarnya ada apa? Kan hujan, ada yang nonton. Oh, ternyata dari sini kelihatan. Pakai payung, saya sapa semua jamaah-jamaah yang berada di luar, tidak lihat secara langsung, yang sedang mau terbang dari luar. Allah, seperti lihat Manchester United, Barcelona. Untuk semua yang di luar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masya Allah, luar biasa. Insya Allah yang di luar kakinya basah, di atas tanah dingin, pakai payung, dari bawah air, dari atas air, tengah pun ada juga air. Insya Allah pahala kalian diperlihatkan pada Ustaz Somad. Nah, biar itu payung-payung banyak. Insya Allah yang berada di luar kedinginan sana, pahalanya 2 kali lipat. Siapa yang mau 2 kali lipat, pergi dari luar.
basah, dingin, maka ketika itu balasan berlipat ganda diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apakah karena sholat subuh ini kita masuk surga? Apakah karena kita hujan-hujan kita masuk surga? Apakah karena kita ngelawan ngantuk tidur masuk surga? Lagi tidak jannata ahadakum amaluhu. Tidak satu pun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Lalu kita masuk surga ini kan kenapa? Illa ayyatahammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun rahmat Allah karena datang awal-awal cepat datang ke masjid. Turun rahmat Allah karena mulut tetap subhanallah subhanallah subhanallah. Turun rahmat Allah kenapa? Karena dia rela basah hujan pakai payung, maka turun rahmat kasih sayang Allah. Kalau sudah sayang semua dapat. Ibu dapat semua harta bapak. Kenapa? Karena bapak sayang. Bapak dapat semua kasih sayang ibu. Kenapa? Karena ibu sayang. Anak-anak mendapatkan segalanya. Kenapa? Karena sayang. Maka yang kita baca pertama kali adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang. Bayangkan kalau Quran itu pertama kali dibuka dengan nama Allah yang Maha Penghukum dan Maha Kejam. Orang nggak jadi beribadah, datang pendosa, datang pelaku maksiat, datang pezina, datang peminum khamar, datang pecandu narkoba. Dia buka Quran. Yang pertama kali dia baca adalah in the name of Allah, most gracious, most merciful. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Aku banyak dosa ya Allah. Ilahi Rasulul Firdaus ya Allah. Aku tak layak masuk Jannatul Firdaus. Ilahi Rasulul Firdaus. Allah. Aku tak layak untuk masuk Jannatul Firdaus. Jadi kau enggak masuk Firdaus. Surga paling tinggi atas Firdaus. Maka dia mengaku aku tak layak masuk Firdaus VIP. Jadi kalau gitu gimana? Aku ekonominya dia. Wala al-khawam ala naril jahim. Kalau gitu kau masuk neraka, aku gak kuat masuk neraka ya Allah. Kalau gitu kau masuk Jannatul Firdaus, aku gak kuat masuk surga karena amalku gak banyak. Kalau gitu kau masuk neraka aja, aku gak kuat panas. Jadi sampai maunya di mana? Aku masuk surga tapi ini agak usah terlalu dikenal. Allah belum bukan. Dunubi itu ada diri mati. Dosa-dosa semuanya di lautan pasir di pantai. Fa innaka ghafirul dzambil azim. Tapi aku yakin ya Allah, dosaku yang banyak ini akan kau ampuni. Keluar dari majelis ini dalam keadaan bersih dari segala dosa-dosanya, insyaallah. Tapi utang gak lunas. Iya, kan selesai sholat, masya Allah, rasanya pengajian dari bersih semuanya. Ingat loh mas, utang bayar tanggal 1 April. Dia sedang susah Pak Ustaz, dia ini sedulurku, saudaraku, sederek sedoyo. Gak sampai hati kalau saya nagih
dia nagih hutang karena takut dia makan haram. Karena kalau sampai dia makan haram, uang yang kita pinjamkan mesti dia bayar. Mas, aku datang mau nagih ini bukan mau nyakitin sampean. Saya cuma ingin supaya sampean jangan masuk neraka jahanam semuanya. Baik kana sholatin. Kalau dia dalam kesulitan, fanamiratun ila maisarah, tunggu sampai dia lapang. Bisa kau bayar 1 Maret? Enggak bisa, saya bilang susah. Oke, saya kasih tenggakoh. 1 Maret enggak bisa, saya kasih. Kapan? 2 Maret. Kalau jawab ini 2 Maret 2019. Oke, sampai 1 hari ya. Ya. Sampai 2 Maret 2019 datang. Kapan bayar? Saya masih susah enggak bisa. Paling mantap. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sudah sedekahkan itu lebih baik. Kamu enggak bisa bayar enggak? Dengan ini aku sedekahkan enggak mau dengan kamu ini. Oh, ini marah sedekah. Marah sedekah kamu. Ini yang penting kita jangan sampai ada sangkutan-sangkutan. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kalau kau sedekahkan itu lebih baik. Sedekahkan, insya Allah Allah akan ganti. Sudah 2 bulan saya sedekahkan enggak diganti Pak Ustaz, enggak tanggung jawab saya. Sedekahkan akan diganti. Sedekahkan, Allah tidak akan pernah sia-siakan. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah Allah yang bersiakan masalah habbat 1 biji, ambatan sab'a sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap cabang. Sekarang saya enggak ragu kalau nunjuk begini. 7. Karena akan ada calon bupati nomor 7. Kalau begini tak ragu. Allahu Akbar. Nyoblos nomor 1 ya. Allahu Akbar. Ini nomor 2 ya. Nomor 3 ya. Ada 7. Berapa yang nomor 7? Enggak ada. Banyak betul calonnya. 7. Apa dia? 1 biji yang ditanam ke dalam tanah, disiram oleh air hujan, tumbuh 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam setiap cabang ada 100. Cici loro 4 5 6 700 700. Maka 700 balasan. Apakah cuma sampai 700? Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lebih banyak. Wallahu wasi'un alim. Karunia Allah wasi' lebih luas. Tanyalah orang kaya-kaya berapa banyak dia bersedekah. Luar biasa, Masya Allah. Tolong kalau saya sedekah jangan sampai tulis di dindingnya. Jangan tulis, buat aja hamba Allah. Saya enggak mau riak. Yang lain tulis bapak fulan 100.000, bapak fulan 200.000, bapak fulan 100.000. Ya, jangan tulis nama saya. Saya mau berapa Pak? 50.000. Tapi biar dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mau tetap istiqomah, mau mati di husnul khatimah, sadaqatus sirri sadaqah, tutfi'u ghadaba Rabbi, akan menolak murka Allah. Tadfa'u mitakasu, menolak mati jelek. Kita tiap hari minta doa supaya matinya bagus. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la taqtim alaina bi su'il
husnul khatimah. Tapi ada satu cara supaya matinya husnul khatimah. Apa dia? Sodakoh, bukan somat. Sodakoh. Maka bersodakoh. Mati di depan makam Ibrahim. Ini makam Ibrahim, di dalamnya ada tapak kaki Nabi Ibrahim. Sholat di belakang makam Ibrahim. Allahu Akbar. Sedang pakai ihram dalam keadaan suci di dalam Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, dalam keadaan berwudu, mati dalam keadaan sujud. Masya Allah, happy ending, mati terindah. Nggak bisa di request. Saya bolak balik sujud nggak mati. Nggak bisa diminta. Orang heran, jenazahnya diurus, ini kok indah sekali matinya. Ulama bukan. Ustaz bukan, masih muda, anak muda tinggal. Akhirnya mereka penasaran, datang ke rumah orang tuanya, dapat ditanya ibunya, Bu, anak ibu mati husnul khatimah, meninggal di belakang makam Ibrahim sedang pakai ihram. Amalnya apa? Saya nggak tahu. Anak saya biasa-biasa aja, sholatnya biasa. Nggak ada yang bisa menjawab apa rahasianya. Setelah beberapa hari datanglah seorang janda ke rumah membawa beberapa anak yatim. Kamu siapa? Saya kenal dengan ini. Oh, selingkuhannya? Bukan. Lalu sampai lagi siapa? Ini anak ibu setiap gajian dia datang ke rumah kami memberikan gajinya untuk makan anak yatim. Dan dia tak pernah cerita. Akhirnya kami heran kenapa bulan ini nggak ada. Ternyata dia sudah meninggal dunia. Rupanya Allah beri dia husnul khatimah karena sodakoh. Oleh sebab itu sodakoh. Bapak-bapak bersodakoh. Yang lajang-lajang yang belum menikah, sodakoh ke anak yatim langsung serahkan. Bagi yang sudah menikah, belikan beras, belikan roti, belikan susu, belikan kue, bungkus dalam plastik. Jangan kamu langsung sendiri, serahkan ke istri. Istri yang menyerahkan. Karena kalau bapak yang langsung menyerahkan, tahu-tahu anak yatim itu emaknya cantik. Oh, sekali. Rambutnya ketiga. Ini saya harus mengajarkan. Harus jelas detail, pahalanya, ceramahnya, sekaligus teknisnya. Standar operasional. Yang sampai ada dusta di antara kita. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lain daripada itu akan hancur binasa. Orang kaya mati, orang miskin mati, ustaz-ustaz mati, ulama mati, pejabat-pejabat mati, tidak akan dibawa mati. Mobil yang mewah mahal tinggal, rumah yang sebesar lapangan sepak bola tinggal, anak-anak yang cantik tinggal, istri apalagi. Ini katanya harta gono gini mas, gono gini kok apa? Aku gini kok gono. Tinggal selimut putih pembalut badan. Itu yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang bisa dibawa mati. Apa dia? Tanah wakaf untuk masjid. Apa dia? Tanah wakaf untuk sekolah tahfiz. Apa dia? 2-3 sak semen untuk dindingnya. Apa dia? Keramik untuk lantainya. Pas sudah selesai datang, mana dia lokalnya ini? Oh, lantainya keramik, dindingnya semen, atapnya mantap. Ada lagi yang kurang, ada apa hasil pasti. Maka anak-anak di dalam menghafal Quran, Adam, ayam, tentram, berdoa dia, ya Allah, bagi bapak-bapak yang sudah nyumbang asih, panjangkan umurnya ya Allah, kurangkan rezekinya ya Allah, dingin pula di dalam kuburnya kalau dia memang sudah mati ya Allah. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walakan isu, dapat yang sama seperti
seperti yang kau doakan. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali illalladzina amanu, iman, wa amilus sholihat, amal soleh. Itu saja yang menolong. Yang bisa beramal dengan badannya, ikut gotong royong tangan sampai lecet. Pak, ini pondok tahfiz ya? Iya, izinkan saya mau bantu. Bantu apa? Besok saya ikut mau ngecor sekalian. Oke, tapi tolong sediakan ada kuenya, ada makanannya, ada orang. Ini mau bantu atau mau buat beban? Datang bantu, jangan membebankan orang lain. Ini yang akan menolong di hadapan Allah. Tadi saya mulai ceramah jam 5 kurang 10, sekarang jam 6 kurang 10, pas 60 menit. Masya Allah, saya pikir subuh hujan dalam keadaan dingin, ngantuk, paling-paling nanti di Masjid Al-Firdaus kultum aja selesai, kultum kuliah 7 menit. Ternyata masyarakatnya memang ngaji pengajian luar biasa, jamaahnya tahan, gak ada yang duduk, gak ada yang ngantuk, penceramahnya gak ada.